Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, untuk selanjutnya bisa kita tolong Mbak Lady untuk menyiapkan teman-teman. Tutup banget siap, Ra. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya untuk berdiri. Dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita balik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bu Hanifah akan cek kehadiran kelas 4. Hari ini hari apa ya? Jumat Berapa? 15 November 2024. Oke, kelas 4 mana suaranya? Iya yuk. Lihat sisi kanan dan kirinya. Iya yuk. Adakah kursi tak berpunya? Iya ku ada. Siapa yang nggak masuk? Kalista dan Kalista. Ada yang tahu mana Alisa sama Abizar? Saya tahu Bu, Kalista izin nunggu neneknya sakit. Ya. Saya Bu tahu, Abizar lagi ke Jepara, Bu lagi lomba. Terima kasih Mbak Lady dan juga Mas Hendra sudah memberitahukan Mbak Hanifah tentang kehadiran kelas 4. Oke, untuk selanjutnya biar lebih semangat lagi kita tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku, asik, gas. Jaya kelas 4. Cerdas, hebat, bahagia. Oke, Mbak Hanifah mau tanya, di sini ada nggak ya yang pernah liburan ke pantai? Saya Oke, Adil, kamu kalau ke pantai itu biasanya ketemu apa sih kalau di pantai ini? Oh, orang jalan ikan. Oke, bagus. Selanjutnya ada yang tahu ada yang jalan apa lagi di pantai? Oke, Siva, jalan apa? ikan asap. Ikan terbang. Iya, benar. Ikan asap dan ikan segar. Karena
mengulik sedikit tentang sumber daya alam yang ada di pantai. Ada ikan. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu sumber energi dan perubahannya. Kedua, ada IPS tentang sumber daya alam. Dan yang ketiga ada gagasan pokok atau ide pokok. Jadi kita nanti mencari gagasan pokok dalam sebuah teks atau cerita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini Mbak Nifa akan memperlihatkan PPT tentang sumber daya alam. Di sana kita akan belajar pengertian sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam untuk sehari-hari. Selanjutnya, nanti Mbak Nifa akan memberikan atau kita bisa mengamati gambar ibu menjemur baju di buku paket sampean ya. Di sana kita akan menuliskan atau mencari gagasan pokok dari gambar ibu menjemur baju. Selanjutnya kita akan membaca teks narasi. Nanti ada satu teman kalian atau perwakilan dari kalian membaca tentang teks matahari sumber kehidupan di bumi. Di situ sampean harus bisa menyebutkan 5 manfaat dari energi matahari untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kita akan melihat PPT lagi tentang sumber energi dan perubahannya. Di sana kita akan mencari artinya sumber energi itu apa, terus perubahan dari sumber energi itu apa. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ada yang tahu di sini sumber daya alam itu apa ya? Dan bisa katakan? Ya, Mbak. Ya, betul sekali. Siapa lagi? Oke, Mbak Yunda. Batu benar sekali. Aku baca Bang. Matahari. Oke, sip. 3 contoh tadi adalah sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Berarti semuanya itu langsung ada dari alam tanpa sampai membuatnya. Misalnya ada air. Air kan sudah ada dari bawah kan ya, jadi sudah ada sumbernya. Terus ada batu. Apakah ada orang yang bisa membuat batu? Tidak ada. Berarti sudah ada dari alam. Selanjutnya, jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Oke, sekarang sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada apa aja? Sumber daya alam hayati. Boleh dibacakan Mas Guna, sumber daya alam hayati itu apa ya Mas? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada apa aja itu? Tumbuhan ya, karena dia dari tumbuhan, misal buah mangga, tumbuhnya di bawah mangga. Terus sapi juga dari induk sapi. Selanjutnya ada sumber daya alam apa lagi Bu? Apa? Hayati. Siapa yang mau membacakan? Oke, ayo Mbak. Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ya, berarti dia itu bukan dari orang yang hidup. Makhluk hidup itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Berarti kalau non hayati berarti luar dari makhluk. Contohnya ada apa? Matahari, angin, apa lagi? Air. Aduh, oke, selanjutnya ada yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Nah, ada yang mau membacakan? Oke, Mas Reza. Sumber daya alam dapat diketahui. Sumber daya alam yang digunakan energi tinggi dan akan terus tersedia meskipun digunakan secara kosong. Contohnya ada apa ya, Mas? Angin, air, tanah, hewan, tumbuhan. Maksudnya dapat diketahui itu apa sih? Itu ada yang bisa tahu? Maksudnya tahu? Diperbarui itu gimana? Ada yang tahu? Ada. Oke. Sumber daya alam yang bisa diperbarui itu maksudnya meskipun sampean ambil, misalnya air, sampean ambil akan buat mandi, tapi air kan tetap ada terus kan ya. Nah, itu namanya sumber daya alam dapat diperbarui. Terus kalau hewan, hewannya kita ternak, ada peternakan sapi, peternakan ayam. Sumber daya alam yang sebenarnya terbatas, ternyata bila harus memberikan waktu lama untuk hidup kembali. Iya, maksudnya itu sumber daya alam kayak emas. Emas itu kan harganya mahal ya, karena mencarinya susah. Karena sudah ketemu air, beda kalau emas, batu bara, minyak bumi. Ya, jadi kalau kita membutuhkan kayak emas, minyak bumi itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama.
Oke, selanjutnya ada pemanfaatan dari sumber daya alam. Bisa tolong dibacakan Mbak Ceta yang keras. Pemanfaatan sumber daya alam. Bahan pangan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, karbohidrat, manusia memanfaatkan sumber daya alam. Oke, terima kasih. Jadi, kita membutuhkan sayuran, nasi, daging, itu untuk bertahan hidup, untuk memenuhi protein, vitamin dia sampean. Jadi, kuat gak jadi lemes. Kalau nggak makan nanti lemes, bisa sampai meninggal. Selanjutnya ada bahan sandang. Bahan sandang itu baju yang sampean pakai ini. Namanya, nama lainnya bahan sandang. Minta tolong Mas Rama untuk dibacakan. Bahan sandang. Manusia memanfaatkan dari hasil tumbuhan untuk membuat kain seperti memanfaatkan kapas. Dan dulu, ada yang tahu kain ini terbuat dari apa ya? Nah, ada yang tahu? Kapas bisa, kain wol bisa, bulu domba bisa. Jadi kita membutuhkan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk jadi baju, jadi rok, jadi celana ya. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan bangunan. Ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Alena. Pemanfaatan sumber daya alam. Bahan bangunan. Manusia memanfaatkan bahan tambang untuk membuat bangunan sebagai tempat tinggal. Seperti bahan bangunan, semen yang dibuat dari bahan tambang seperti batu kapur. Iya, terima kasih Mbak Alena. Jadi bahan bangunan itu juga terbuat dari sumber daya alam. Batu kapur. Batu kapurnya dihancurkan sampai lembut, terus nanti dijadikan semen. Semennya nanti buat bahan bangunan. Oke, selanjutnya. Sebagai sumber energi, siapa yang mau membaca? Pemanfaatan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi untuk bertahan hidup. Seperti memanfaatkan air sebagai pembangkit tenaga panas PLN. Di sini ada yang tahu kincir angin? Tahu. Ya itu. Jadi kincir anginnya itu dibangun biasanya di tempat sing nggak ada pohon, jarang-jarang ada pohon, ada pembangkit listrik besar itu jarang. Jadi anginnya itu ya bisa membuat kincir anginnya itu bergerak. Kan pointer sih ya. Yang itu tadi nanti menghasilkan energi listrik. Biasanya di negara Belanda. Negara Belanda itu menghasil atau membuat kincir angin terbanyak di dunia. Di sana itu jadi di sawah. Mereka juga punya sawah sama kayak gitu. Sawah di sana banyak memanfaatkan kincir angin. Jadi nggak banyak sih pakai listrik dulunya. Memanfaatkan sumber daya alam angin untuk pembangkit listrik. Oke, selanjutnya Bu Hanifah mau membagikan LKS gambar kerja siswa tentang sumber daya alam. Oke, setiap perwakilan kelompok mengambil ini. Sudah mendapat imbalannya semuanya? Sudah. Dibaca itu nama, ditulis dulu namanya. Kelas. Sudah, bawahnya. Hubungkan gambar sesuai dengan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi misal, dilihat dulu di depan. Air itu sumber daya alam apa? Matahari. Berarti ditarik ke semua. Cocokkan ya, jangan di. Boleh dikerjakan. Namanya jangan lupa. Bisa? Bisa? Yang mana dulu? Oke, sudah selesai semuanya? Mengerjakannya? Bisa. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Dari air. Air itu sumber daya alam apa? Dapat diperbarui. Oke. Nah, batu bara sumber daya alam apa? Tidak dapat diperbarui. Karena batu bara itu jumlahnya sedikit, tinggal sebanyak air. Hewan ya. Oke, selanjutnya hewan sumber daya alam apa? Dapat diperbarui. Benar. Emas? Tidak dapat diperbarui. Ya, benar sekali. Minyak
bahan itu bagikan satu kelompok satu dikerjakan sama-sama. Jadi, diambil dulu satu kelompok, oke? Ibu sedang menjemur baju. Terus bapaknya itu ngapain ya? Bapaknya ya olahraga itu. Ya, bapaknya olahraga. Terus ada apa lagi? Bayinya apa lagi bayinya? Tidur atau berjemur. Oke, nomor 1. Itu jangan bersama-sama satu kelompok. Baca apa yang diceritakan dari gambar tersebut. Tulis bersama-sama di bawahnya. Tulisnya itu di depan. Tulisnya di sini. Di bawahnya baca begini. Banyak kegiatan. Nomor 2 itu dibaca apa nomor 2? Apa manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Apa manfaat matahari, ada yang tahu? Iya benar. Mengeringkan baju yang basah menjadi kering. Terus apa lagi? Selain mengeringkan baju, jadi anak bayi itu harus dijemur. Biar apa dulu? Biar terhindar dari penyakit kuning. Tahu penyakit kuning? Tahu. Jadi matanya itu warna kuning, tubuhnya itu warna kuning. Gara-gara tidak dijemur di sinar matahari. Bayi untuk terhindar dari penyakit kuning. Terhindar dari penyakit kuning. Sudah? Terakhir apa pertanyaannya? Kalau ada cukup boleh dibaliknya. Sudah nomor 2. Temannya dibantu, ayo. Yang di pesisir pantai itu memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur atau membuat barang. Selain itu apa? Ikan asin itu. Nelayan untuk menjemur ikan.
tentang hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya, ibu sedang menjemur pakaian, ayah lagi berolahraga, bayi sedang tidur. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Bagaimana menjemur baju untuk tumbuhan berbentuk sintetis, membantu tumbuhan fotosintesis agar bayi terhindar penyakit kuning. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, menjemur garam atau untuk membuat ikan asin dan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hadiah. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari kelompok 4. Pertanyaannya 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Ibu sedang menjemur baju dan anaknya. 2. Nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut untuk menjemur pakaian dan membantu tumbuhan untuk fotosintesis? Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari The Bluetooth device is ready to pair. untuk menjemur garam, untuk membuat ikan asin dan menjemur supaya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hadiah. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, selanjutnya dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya, ibu sedang menjemur, bayi sedang berjemur, ayah sedang berolahraga. Wow. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? The Bluetooth device is connected successfully. Untuk membantu bayi terhindar dari ya. Yang 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, untuk menjemur garam, menghangatkan tubuh, menjemur Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum
ceritakan yaitu ibu sedang menjemur pakaian. Apa lagi? Bayi berjemur. Apa lagi? Ayah sedang sholat. Yang nomor 2, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat dari matahari bagi keluarga tersebut? Untuk membantu tumbuhan berfotosintesis, terus mengeringkan pakaian atau baju. Selanjutnya membantu bayi agar terhindar dari. Nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan selanjutnya? Oh iya, Bu Hanifah minta tolong untuk dikumpulkan dulu kelompok. Sudah semuanya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar berbagai sumber energi selain sumber energi matahari. Ada sumber energi apa tadi? Angin, cahaya. Oke, silakan disimak videonya dan manfaatnya. Halo teman-teman kelas 4. Ketemu lagi dengan Caca dan juga Viko. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang sumber energi. Teman-teman, jadi kita berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat merasakan manfaat sumber energi matahari, air, dan angin. Kemudian, teman-teman dapat menjelaskan manfaat sumber energi matahari, air, dan juga angin. Teman-teman melakukan pekerjaan. Tentunya energi ini dihasilkan oleh sumber energi. Ayo teman-teman, masih ingat tidak apa saja sumber energi yang akan kita pelajari? Kemudian ada air, Dan selanjutnya ada angin. Ya ampun, siapa yang menyalakan air ini? Jika tidak digunakan, seharusnya dimatikan saja. tunggu Tiko, tadi Caca yang menyalakan air. Tadi Caca keluar sebentar dari kamar mandi. Caca, jika kamu ingin menyalakan air, jangan lupa dilihat. Nanti kamu membuang-buang air kalau seperti ini. Maafkan Caca Tiko. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ingat, jika sudah menggunakan air, jangan lupa dimatikan lagi. Ini adalah salah satu cara untuk kita menghemat energi. Kamu tahu tidak, Cak, bahwa air ini adalah salah satu sumber energi dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Wah, seperti itu ya kok. Kira-kira manfaatnya apa-apa saja ya dari sumber energi yang akan kita pelajari. Yuk kita sama-sama lihat. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita akan mempelajari manfaat energi matahari. Bahwa matahari itu adalah sumber energi panas dan cahaya. Teman-teman, jadi di sini Selanjutnya, air juga dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah. Kemudian, air juga digunakan sebagai sumber energi listrik yang nanti akan dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, manfaat energi angin. Yang pertama, manfaatnya digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Kemudian, angin juga sebagai sumber energi listrik untuk menggerakkan generator pada kincir angin. Nah, teman-teman, semuanya sudah tahu ya bahwa sumber energi matahari, air, dan angin itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman, jadi jangan lupa ya, kira-kira selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, apakah sumber energi ini dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi yang baru lagi? Wah, kira-kira bagaimana ya, Caca? Kalau begitu, jangan lupa menonton video pemanfaatan sumber energi. Wah, Caca jadi tidak sabar untuk melihat pemanfaatan sumber energi. Oke, itu tadi adalah sumber energi selain sumber energi matahari. Ada sumber energi apa? Air dan angin. Oke, selanjutnya langsung saja ke soal. Ibu Hanifah akan bagikan satu-satu. Ya. Ini nanti sampean gunting sedikit sampai sini, Kak. Gunting setengah sedikit. Gunting sedikit. Terus dibaliknya. Oke, dibalikkan juga aja biar satu. Nah, setiap kelompok sini satu orang.
tulis. Itu adalah energi apa? Matahari, ditulis matahari. Selanjutnya ada apa lagi? Angin. Angin, ditulis angin. Ada apa lagi? Air. Air, ya benar sekali. Air. Sudah. Sudah. Lihat Bu Hanifah, lihat depan. Ini sampai yang gunting. Dari sini sampai sini semuanya. Digunting setengahnya aja. Jadi nanti bisa dibuka semua. Jadi yang ini. Gunting seperti ini. Jadi bisa dibuka. Nanti ditempel di kipas, oke? Diguntingin dulu, setengah-setengah dulu, jangan gunting satu kotak ini ya, nanti hilang. Digunting setengah, bisa dari bawah. Lihat. Apa mau digunting semua satu kotak? Satu kotak aja. Ya Bu, nggak boleh satu kotak ya, boleh satu kotak. Kalau nggak mau sampai satu kotak penuh digunting semua, jangan terserah. Satu kotak, boleh. Berarti satu kotak, nanti ditempel di bukunya. Ya, satu kotak di sini semua. Lihat ya. Oke. Iya nggak apa-apa. Terus gunting semua. Nggak apa-apa. Pokoknya semuanya harus nempel di bukunya sendiri-sendiri. Harus ini nempel ini ya. Terus dipasang ininya dipasang. Lihat dulu, lihat bantuannya. Ininya dipasang di sini. Dilem atasnya aja setengah. Jangan dilem semua dulu. Dilem semua biar bisa dibuka seperti ini. Buka gini loh setengah. Ya. Oke, terima kasih sudah mengerjakan tentang sumber energi dan pemanfaatnya. Selanjutnya kita memasuki evaluasi. Oke, Mbak Nifa akan membagikan evaluasi dari ini pembelajarannya gimana, apa yang kurang ya. Ya. Isi. Bisa dikumpulkan lembar evaluasinya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum itu Mbak Nifa akan membagikan ini, nanti diisi satu-satu ya. Oke, selanjutnya Mbak Nifa akan membagikan lembaran satu-satu per anak. Ini adalah lembar umpan balik. Lembar umpan balik itu berarti isinya bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak, nanti diisi senang apa sedih, kamu suka nggak pelajarannya, kalau suka berikan yang suka ya, paham? Bulat. Oke, terima kasih. Umpan baliknya bisa dikumpulkan ke Bu Hanifah. Sudah semua. Pembelajaran hari ini itu kita belajar apa aja ya? Kalau IPA tadi belajar apa? Sumber energi. Terus kalau IPS? Ya, alam. Dan bahasa Indonesia kita belajar atau ide. Pembelajaran hari ini bisa diterima sama anak-anak semuanya, bermanfaat. Maaf bila ada salah kata dari Bu Hanifah. Oh iya, Bu Hanifah mengingatkan untuk besok kita akan belajar tentang subtema 3. Belajar di rumah ya. Oke, maaf bila ada salah kata dari Bu Hanifah.